Sistem kekebalan tubuh pada anak berbeda dengan orang dewasa, sehingga anak-anak lebih mudah terinfeksi penyakit seperti demam, diare, dan nyeri anggota tubuh. Selain itu, faktor kebersihan anak dan kontak dekat dengan banyak orang ketika bermain bersama teman-teman adalah hal umum yang membuat anak-anak mudah terinfeksi bakteri dan virus. Ketika anak sakit, sebagian orang tua tentu khawatir jika melihat anak mengalami kondisi yang tidak sehat. Anak menjadi rewel, lesu, dan kurang nafsu makan. Apalagi jika demam anak tinggi mencapai 39 derajat Celcius. Jika kondisi demam anak tidak disertai gejala lain, biasanya tidak perlu dibawa ke dokter dan cukup diberikan obat pereda demam yang tersedia di rumah. Namun, kadang para orang tua bingung untuk memilih obat pereda demam yang tepat dan aman bagi anak-anak. Lalu, obat demam apa yang tepat untuk anak-anak? Dokter, kasihannya anak kecil kalau udah sakit, kita aja nih orang dewasa, kalau demam kan rasanya badan gak enak banget. Kepala sakit, terus makan juga rasanya gak enak. Persendian juga linu-linu kan dok, apalagi kalau ini dialamin sama anak kecil kan. Betul, kebayang ya Intan ya. Dan memang kalau misalkan anak kecil udah demam ya Intan ya, apalagi demamnya itu tinggi, lebih dari 3 hari, itu sebaiknya jangan sampai terlambat untuk cek ke dokter. Karena kita nggak tahu demamnya itu akibat karena flu atau batuk biasa, atau malah karena virus atau bakteri yang berbahaya Intan. Nah dok, biasanya kan kalau anak demam diberikan obat penurun panas nih, supaya demamnya turun dan juga anak-anak nggak rewel ya dok ya. Tapi kan beberapa waktu lalu para orang tua kan jadi takut dok untuk memberikan obat penurun panas pada anak-anak karena menyebabkan gagal ginjal pada anak. Nah jadi gimana ini dok, kalau anak demam sebaiknya diberikan obat penurun panas atau enggak? Nah, untuk menjawab semua itu, kita langsung tanyakan pada ahlinya nih. Kita sudah ada Dr. Erni, spesialis anak konsultan. Silahkan, Dr. Erni. Halo dokter. Intan, halo Dr. Halo Sabrina. Dokter, apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Sehat ya dok ya? Sehat. Dokter, tadi kan kita udah melihat ya dok, bagaimana tayangan mengenai demam pada anak. Nah, jadi sebaiknya diberikan penurun panas atau enggak nih dok, pada saat anak-anak demam? Anak demam tinggi sebaiknya memang diredakan dulu demamnya dengan obat penurun panas. Karena obat penurun panas, misalnya golongan ibuprofen, tidak hanya menurunkan panas, tetapi bersifat menurunkan nyerinya juga. Sehingga anak diharapkan bisa lebih aktif dan bisa lebih mau makan, minum, sehingga hal-hal itu kan yang membantu proses penyembuhan penyakit. Di samping itu, ambang kejang anak itu lebih rendah, sehingga lebih mudah terjadi kejang apabila dia demam. Oh iya dok, nah apakah ada kondisi tertentu yang aman nih dok untuk anak-anak langsung saja diberikan obat pereda demam tanpa harus ke dokter? Sebetulnya demam sendiri itu disebabkan oleh secara garis besar oleh 2 hal, yaitu infeksi dan non-infeksi. Infeksinya itu misalnya oleh infeksi virus, bakteri, parasit, jamur. Nah kalau yang non-infeksi ini misalnya pada keadaan keganasan, pada penyakit autoimun atau penyakit inflamasi lainnya. Tapi kadang anak juga demam setelah vaksinasi misalnya, atau dia akan tumbuh gigi. Nah itu kan inflamasi ya prosesnya. Nah itu bisa diberikan penurun panas tentu saja. Oke, nah tapi dok kan beberapa waktu lalu tuh sempat viral ya dok ya, diberitakan banyak anak-anak yang mengalami gagal ginjal karena mengkonsumsi obat-obatan pereda panas atau demam nih dok. Nah ini jadi sebenarnya seberapa aman dok anak-anak untuk mengkonsumsi obat-obatan pereda demam? Nah sebetulnya pemerintah karena isu ini sudah mengambil antisipasi langsung ya, jadi sudah dilakukan pemeriksaan terhadap obat-obat sirup yang beredar, dicek kembali dan sudah merilis sebetulnya daftar obat-obat yang aman. Jadi ibu-ibu atau pemirsa di rumah bisa melihat di list yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apabila obat-obat ada di list tersebut berarti obat itu aman selama dikonsumsi sesuai dengan aturan pakainya. Nah dok, tapi kenapa dok efek gagal ginjal akut ini ketika setelah meminum obat pereda demam itu baru ada sekarang dok? Kalau dulu itu sebetulnya ada nggak sih dok? Nah sebetulnya ini bermula dari dilaporkannya sirup obat yang tercemar DEG dan EG atau diethylene glycol
dan etilen glikol di Gambia, Afrika. Metabolit DEG-EG ini bisa menyebabkan namanya kristal kalsium oksalat yang bisa merusak ginjal. Nah, sejak itu kan kebetulan juga di situ ditemukan kasus gagal ginjal akut yang tidak diketahui penyebabnya. Sebetulnya kenapa dikaitkan dengan obat penurun panas? Karena obat sirup, terutama obat penurun panas itu memerlukan pelarut supaya menjadi sirup yang stabil larutannya. Tentu saja tapi pelarutnya itu tidak boleh mengandung EG dan DEG. Tetapi kalaupun ada itu merupakan kadar tertentu yang ada toleransinya, jadi merupakan cemaran. Sebetulnya penyebab gagal ginjal akut sendiri itu bermacam-macam. Gagal ginjal akut sendiri itu bukan merupakan penyakit primer. Jadi misalnya pada anak balita itu lebih disebabkan karena gangguan hemodinamiknya. Misalnya pada keadaan shock karena denggi atau shock karena diare atau juga karena kelainan kongenital atau kelainan bawaan. Sementara untuk anak yang lebih besar biasanya disebabkan karena penyakit ginjalnya sendiri, misalnya glomerulonefritis akut. Lalu dok, pada suhu berapa anak-anak perlu diberikan obat penurun demam dok? Dan bagaimana cara mengukur suhu anak yang tepat supaya mendapatkan informasi yang tepat nih dok mengenai suhu anak? Jadi seorang anak dikatakan demam sebetulnya bila suhunya di atas 38 derajat Celcius. Jadi itu suhu rektal. Tetapi untuk praktisnya kan kita biasanya mengukur suhu aksila ya atau suhu di ketiak. Nah itu dari literatur dikatakan demam apabila suhu aksila itu di atas atau sama dengan 37,4 derajat Celcius. Nah untuk mengukurnya tentu saja supaya tepat lebih baik memakai termometer. Jadi jangan pakai feeling atau pakai tangan ya. Nah itu pakai termometer, termometernya itu dibersihkan, kemudian ketiaknya apabila basah dilap dulu, kemudian diukur, kemudian sampai termometernya itu berbunyi. Baru kita lihat, nah itu suhu yang pas itu artinya. Nah setelah itu tentu saja setelah digunakan termometernya dibersihkan kembali. Oh baik dok, nah ini untuk anak-anak usia berapa yang bisa diberikan obat penurun demam nih dok? Dan terus bagaimana dengan masih bayi di bawah 6 bulan, apakah aman dok untuk konsumsi obat pereda demam? Nah untuk golongan ibuprofen sendiri digunakan di atas 6 bulan. Jadi apabila di bawah itu sebaiknya dibawa ke dokter. Nah untuk dosisnya sendiri untuk ibuprofen itu 5-10 mg per kilogram badan per kali pemberian. Itu bisa diulang 6-8 jam kemudian. Oke, baik dokter. Ini juga banyak pertanyaan dari masyarakat ya dok ya. Kapan sih anak boleh kembali beraktivitas nih dok setelah demam itu reda dokter? Ya dokter Sabrina, itu memang sering ditanyakan ya. Ya. Nah itu tergantung penyebabnya, penyebab demamnya. Jadi ada misalnya penyakit tertentu yang juga endemis di kita misalnya denggi. Ya. Denggi itu justru hati-hati kalau dia itu demam turun, nah itu sebetulnya biasanya fase kritis. Cuma tidak serta-merta anak kena denggi, pasti kan dia sudah berobat dulu ke dokter. Nah misalnya disuruh kontrol, nah kontrol lah. Maksudnya kontrol untuk pemeriksaan fisis atau pemeriksaan lab. Nah dari situ kan bisa ketahuan. Tapi kalau untuk demam sendiri yang misalnya disebabkan karena misalnya habis vaksinasi, habis karena gigi gitu ya, karena baru tumbuh gigi, nah itu sih kalau anaknya sudah aktif bisa beraktivitas seperti biasa. Baik, terima kasih banyak dokter penjelasannya, semoga bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Terima kasih dokter. Terima kasih. Dokter Sabrina, aku punya informasi nih tentang obat pereda demam yang bagus, mau tahu nggak? Tentu Intan, dan tentunya juga pemirsa di rumah penasaran juga nih, ingin tahu juga obat pereda demam yang aman untuk anak. Oke, aku kasih tahu ya. Nah, ini dia nih dokter Sabrina. Proris suspensi, obat untuk menurunkan demam pada anak. Selain itu, dapat untuk meringankan nyeri ringan sampai sedang. Seperti nyeri saat tumbuh gigi, sakit gigi atau pencabutan gigi, sakit kepala, dan juga nyeri head. Proris suspensi juga bisa meredakan peradangan nih pemirsa, seperti gusi bengkak contohnya. Nah untuk rasanya gimana nih Tan? Apakah disukai oleh anak-anak atau enggak? Dan yang lebih penting lagi, kandungan ini aman atau enggak Intan? Nah, Proris suspensi ini memiliki rasa jeruk yang manis dan cocok pastinya untuk anak-anak. Proris suspensi aman digunakan sesuai aturan pakai. Jangan lupa gunakan tutup takar yang tersedia ya pemirsa, agar dosis yang digunakan terukur.
Lalu berapa lama obatnya bekerja, Intan? Selain cepat turunkan demam dan nyeri serta peradangan, durasi kerja obat Proris hingga 8 jam. Anak akan beristirahat dengan nyaman, membantu pemulihan dari penyakit jadi lebih cepat dan juga orang tua jadi lebih tenang. Proris dapat diberikan untuk demam pasca imunisasi atau vaksinasi. Selain itu, Proris juga sudah bersertifikat halal. Bila anak demam dan nyeri, Proris please. Oh gitu ya Intan, lengkap sekali informasinya. Nah tapi ini bisa didapatkan di mana ya Intan? Proris bisa didapatkan di apotik, e-commerce, Century, atau toko obat terdekat. Oke, kalau begitu terima kasih Intan. Iya dong, sama-sama. Nah pemirsa, jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini akan ada jeda, tetap di Hidup Sehat.